Baru sebagian kita bahas tentang syarat-syarat bermakmum. Syarat-syaratnya bermakmum ada 11. Pertama, hendaknya makmum tidak mengetahui, tidak meyakini, tidak berprasangka kuat atas batal sholat imamnya. Harus yakin, harus tahu, jangan sampai meyakini atau mengetahui kalau sholatnya imam batal, baik dengan hadas ataupun selain hadas. Kalau sholatnya imam itu batal, entah dengan hadas ataupun selainnya, maka kita tidak boleh bermakmum kepadanya. Kalau dari awal kita tahu, maka jangan bermakmum kepadanya. Kalau di tengah-tengah sholat baru kejadian, tiba-tiba kena najis pas pertengahan sholat. Pas pertengahan sholat imamnya gerak-gerak lebih 2 gerakan, 3 gerakan besar berturut-turut, maka langsung mufarokoh, melepaskan diri dari jamaah, melepaskan diri dari imam, sempurnakan sendiri. Wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi, dan tidak hendaknya makmum tidak meyakini wajib qada salat ke atas imam. Kalau kita yakin bahwasanya si imam itu wajib mengqada salatnya, maka kita tidak boleh bermakmum kepadanya. Sudah kita bahas dulu. Seperti orang yang sholat tayamum di pemukiman. Sholat yang dikerjakan ketika bertayamum yang berada di pemukiman yang umumnya ghalibnya banyak air, wajib diqadha. Kalau di pemukiman ada 10 orang semuanya tayamum gara-gara gak ada air, maka tidak boleh berjamaah, sholatnya masing-masing. Kalau ada satu yang dia wudu atau tayamum gara-gara sakit, itu boleh jadi imam dianya. Wa alla yakuna ma'muman, dan hendaknya imam tidak menjadi makmum. Tidak boleh makmum dijadikan imam. Tidak boleh kita bermakmum kepada makmum selama dia masih menjadi makmum. Langsung kita bermakmum kepada imam. Kalau makmum tadi masbuk, ketika imamnya sudah salam, dia menyempurnakan sholatnya, berarti dia sudah bukan menjadi makmum lagi. Boleh kita datang, boleh kita bermakmum kepada orang tersebut. Adapun kalau ada 2 orang masbuk, imam salam, maka kedua orang ini menyempurnakan sholatnya. Bagusnya sempurnakan masing-masing. Tidak usah saling berjamaah. Tidak usah berjamaah satu mundur jadi makmum, tidak usah. Sudah dapat pahala jamaah. Kalau dilakukan kok salah satunya mundur jadi makmum, kemudian bermakmum kepada yang satunya lagi, sholatnya tetap sah tapi makruh. Wala ummiyan, dan hendaknya imam bukan ummi, bukan orang yang bacaan Al-Fatihahnya rusak yang dapat merubah makna. Kalau kesalahannya itu adalah di dalam bacaan surat, itu tetap sah dijadikan imam. Tapi kalau kesalahannya itu di dalam bacaan Al-Fatihah dan kesalahannya fatal, mengurangi huruf, mengurangi tasdid misalnya, atau kesalahannya merubah makna, maka itu dapat tidak sah bermakmum kepadanya. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, meskipun ada pendapat lemah yang mengatakan tetap boleh kita bermakmum kepadanya, karena makmum pun masing-masing baca Al-Fatihah sendiri. Maka untuk imam harus lebih
kepada ahlinya. Kecuali kalau gak ada yang lain, ya seadanya. Kalau sama-sama salah bacaannya, yang paling kurang kesalahannya. Itu yang dijadikan imam. Wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif, dan hendaknya makmum tidak lebih maju ke depan di dalam masalah tempat berdiri. Jangan sampai makmum lebih maju ke arah kiblat dibandingkan imamnya. Itu enggak boleh. Patokannya apa? Patokannya adalah tumit. Yang dijadikan patokan adalah tumit. Seandainya ada makmum ini kakinya memang panjang. Ada seorang makmum telapak kakinya panjang, imamnya pas juga kakinya pendek, telapak kakinya pendek. Tumitnya si makmum di belakang tumitnya imam, di belakang. Tapi ujung jarinya si makmum lebih ke depan dibanding jari kaki si imam. Itu enggak masalah. Kenapa? Karena yang dijadikan patokan dan sandaran adalah tumit. Tahu tumit semuanya? Tahu? Bahasa Sundanya apa tumit? Naon? Keuneng. Susah kening. Tumit, akiben. Lebih gampang bahasa Arab daripada bahasa Sunda. Keunengnya, keuneng. Itu patokannya. Jadi kalau kok makmum lebih ke depan dibandingkan imam, maka tidak sah sholatnya. Batal. Tidak sah. Di belakang. Bagusnya, sunnahnya, kalau dua orang laki-laki, maka yang makmum gak usah di belakang, tapi di samping. Di samping kanan. Di samping kanan. Di samping kanan mundur sedikit. Ya pokoknya ujung jari kaki makmum itu di belakang tumitnya imam. Cukup segitu. Jangan di belakang. Bisa dipahami. Ini dua orang laki-laki. Ada dua orang laki-laki. Maka makmumnya sunnahnya di samping kanan. Ujung jarinya, ujung jari kaki si makmum di belakang tumit imam. Jangan di belakangnya. Praktek. Dua orang maju. Ya, ini dua orang seperti ini. Ya, ujung kaki makmum di belakang. Nah, ini contoh kalau berjamaah cuma dua orang. Seperti ini sunnahnya. Jangan di belakang. Coba Pak Haji di belakang. Di belakang. Ya ini salah. Meskipun gak batal, tetap sah sholatnya, sah jamaahnya. Tapi makruh, sunnahnya di samping. Ya, satu orang seperti ini. Ya. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Nah ini seperti ini posisinya. Bisa dipahami? Ini kalau dua orang, jangan di belakang. Datang orang ketiga, orang berikutnya lagi, imam kedua. Maju satu orang ke depan. Pak Jono, siapa? Pak Umi. Mangga. Nah bagaimana? Ketika datang makmum yang ketiga, maka ke sebelah kiri. Ya, di sini. Gak di belakang, ke sebelah kiri pas pakai tadi takbir. Nah, setelah takbiratul ihram, ini ada dua cara. Boleh imamnya maju ke depan. Kalau memungkinkan, wah nggak mungkin mepet ini tembok. Gak usah maju imamnya, nggak mungkin berarti. Dan memang bagusnya bukan imamnya maju, bagusnya makmum mundur. Makmum mundur, 2 langkah diam sejenak, mundur lagi 2 langkah, diam sejenak, rapatkan. Nah, ini caranya. Ini yang sunnah, afdhalnya seperti ini. Sudah praktek belum selama ini? Belum ya? Ini caranya. Kalau 2 orang langsung dari awal, ya langsung gini aja. Kalau dari awal, ya cukup.
Itu laki-laki. Nah sekarang kalau makmumnya perempuan, kalau perempuan makmumnya di belakang, bukan di samping. Di belakang. Laki-laki, contoh suami istri, laki-laki suami istri di belakang. Kalau memang masih muat tempatnya. Ini sempit, nggak muat kamarnya ini, boleh di samping. Kemudian susunan jamaah bagaimana? Susunan jamaah itu yang afdol sunnahnya imam di tengah. Kalau banyak ya imam di tengah. Kemudian ya, susunannya yang kita isi mana? Kanan. Kanan, kemudian kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Sehingga imam tetap di tengah. Ada sebagian ustadz salah paham. Utamakan yang kanan dulu. Ini kejadian di sebuah masjid. Jadi safnya kanan dulu, kanan. Kirinya kosong. Berarti nanti imamnya bukan di tengah dong. Seandainya masjidnya lebar 1 kilo gimana kira-kira? Jadi kanan, kiri, kanan, kiri. Kanan afdal, baru kiri. Kanan, kiri. Sehingga imam tetap di tengah. Safnya rapat. Sunnah rapat lurus. Rapat bukan berarti berdesakan. Sedang aja, sekiranya rapat. Tidak berlebihan berdesakan sehingga justru tidak khusyuk nanti. Ini dipaksa rapat khusyuk. Oh, bukan malah khusyuk. Akhirnya nggak nyaman gara-gara saking rapetnya, kerapetan. Tapi jangan longgar-longgar. Termasuk tipuan Yahudi, sajadah diperlebar. 1 orang 1 sajadah lebar-lebar. Akhirnya jaraknya kosong. Dirapetin. Kemudian kalau saf kedua tengah dulu diisi. Di tengah, saf kedua tengah dulu. Sama kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, bagian tengah. Bukan di ujung, bukan, di tengah. Kalau jamaah perempuan semua. Kalau jamaah perempuan semua, imamnya maka di tengah, bukan di depan. Imam di tengah. Contoh perempuan semua jamaah 20 orang. Imamnya gak kayak laki-laki di depan, tapi di tengah. Paling tengah, di tengah. Kemudian cukup dia maju 1 kaki saja. Cukup dia maju 1 telapak kaki. Segitu. Jadi bukan maju di depan kayak laki-laki, enggak. Imamnya di tengah, cukup dia maju ke depan 1 telapak kaki. Sekiranya ujung jari makmum itu di belakang tumit imam. Sudah. Itu kalau buat jamaah perempuan. Di tengah. Terkadang kalau yang belum biasa bingung. Disamakan dengan kayak laki-laki, itu salah. Meskipun tetap sah sholatnya. Ini makmum jangan sampai lebih ke depan dibanding imam di dalam tempat berdirinya. Tumit makmum harus di belakang tumit imam. Kemudian boleh nggak makmum belakangi imam? Makmum belakangi imam boleh nggak? Tidak boleh, kecuali sholatnya di dalam Ka'bah. Dan kalau sholat di Ka'bah langsung, itu makmum boleh lebih ke depan imam, lebih dekat ke arah Ka'bah. Yang penting beda arah. Kalau satu arah nggak boleh, sama-sama arah. Contoh di Ka'bah, segi 4, contoh Ka'bah. Imamnya di timur, maka makmumnya di timur sana itu nggak boleh lebih maju dibanding imam. Tapi kalau seandainya kau makmumnya yang di barat, ngadep ke timur, atau selatan ngadep ke utara, utara ngadep ke selatan,
itu nggak apa-apa, lebih dekat ke Ka'bah dibandingkan imam. Jarak imam ke Ka'bah contoh 2 meter atau 1,5 meter. Si makmum cuma 1 meter jaraknya, nggak apa-apa. Kalau beda arah, kan beda arah. Kemudian kalau imam dan makmum sama-sama di dalam Ka'bah, sholatnya di dalam Ka'bah. Contoh ini Ka'bah, di dalam Ka'bah. Imam ngadep ke utara, makmum ngadep selatan, boleh. Berarti saling membelakangi sholatnya, itu boleh. Kenapa? Karena sama-sama menghadap ke Ka'bah. Nggak apa-apa. Kemudian wa ayya'lama intiqalati imamihi. Si makmum harus mengetahui perpindahan-perpindahan gerakan imam. Harus tahu. Kelihatan atau terdengar suara. Harus. Ini kalau nggak kelihatan, nggak ada suara, berarti tidak sah. Makmum harus mengetahui perpindahan gerakan imamnya, dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal ke sujud. Makmum harus tahu. Entah dia melihat imam atau melihat makmum, atau mendengar suaranya. Harus tahu, kalau nggak tahu nggak sah. Wa yastami'a fi masjidin, hendaknya kedua-duanya makmum dan imam berkumpul di dalam satu masjid. Au fi thalathi mi'ati dira'in taqriban, atau di dalam jarak 300 dira' takriban. Secara hitungan pendekatan kurang lebih 300 dira'. Maksudnya bagaimana? Kalau makmum dan imam kedua-duanya di dalam masjid, maka berapapun jauh jarak antara makmum dan imam itu sah sholatnya. Sah. Contoh masjidnya sangat luas. Contoh masjidnya luas 100 km misalnya, atau 1 kilometer lah. 1 kilometer jaraknya ini. Gede masjidnya. Imamnya, contoh imam di depan, makmum di belakang sana, dan shofnya terputus misalnya, tetap sah berjamaahnya. Jemaah di sini, imam sama satu shof. Satu orang datang di ujung sana, di ujung masjid, bermakmum, tetap sah. Kenapa? Karena sama-sama di dalam masjid. Pokoknya sejauh apapun antara imam dan makmum, selama kedua-duanya di dalam masjid, di dalam satu masjid, maka hukumnya sah. Tapi kalau di luar masjid, jamaahnya di lapang atau di luar masjid, maka jarak antara imam dan makmum, atau shaf pertama dengan yang kedua, kedua dengan ketiga, jangan sampai lebih 300 dira'. 300 dira' itu adalah satu diroknya 0,5 meter. Berarti kalau 300 dirok berapa? 150 meter. Jarak antara makmum dan imam dan makmum, atau shaf pertama dengan shaf kedua, kedua dengan ketiga, jangan sampai lebih 150 meter. Jangan lebih meter. 150 meter. 150 meter ini. Satu dirok ada 0,5 meter. Ya. Satu dirok adalah 0,5 meter. Satu dirok 50 cm. Satu dirok. Satu lengan 0,5 meter. 300 dirok berarti 150 meter. Jadi jauh. Itu batas. Kalau lebih dari 150 meter, maka nggak sah sholatnya. Terputus. Terputus. Kalau di dalam masjid berapapun jaraknya tetap sah. Ini kalau bicara masalah sah atau tidak sah. Namun makruh hukumnya, jarak antara imam dan makmum lebih 3 dirok. Demikian juga shaf pertama dengan shaf kedua.
Shaf kedua dengan shaf ketiga. Baik di dalam masjid maupun di luar masjid. 3 dhira kurang lebih 1,5 meter. 1 dhira 3 dhira 1,5 meter. 3 dhira. Jarak antara imam dan makmum shaf ya, kok jauhnya itu 1 meter lebih 1,5 meter. Itu dapat memutus shaf. Memang meskipun sah sholat jamaahnya, tapi nggak dapat pahala jamaah. Makruh hukumnya. Sama shaf pertama dengan shaf kedua. Kalau lebih 1,5 meter, kurang lebih 1,5 meter, maka terputus shafnya, tidak dapat pahala jamaah. Makruh. Meskipun ada yang berpendapat pahala jamaah dapat, cuma nggak dapat pahala shaf. Pendapat yang kuat, terputus. Terkadang ada di sebagian tempat itu imamnya jauh sekali. Saya pernah diminta jadi imam di sebuah masjid. Itu ternyata antara shaf pertama dengan imam itu jaraknya jauh lebih 1,5 meter. Maka saya sholatnya nggak pas sejadah, saya mundur. Biar apa? Biar jarak antara makmum dan imam tidak lebih 1,5 meter. Ini sering kejadian, terutama antara imam dan shaf pertama. Itu masalah jarak. Sama juga kita disunahkan kalau sholat menghadap sutroh. Disunahkan kalau sholat menghadap sutroh, ada penghalang. Itu sunnah bukan wajib. Sutroh itu tartiban, berurutan. Kalau ada adalah yang syakhis, yang tegak. Tembok, tiang, datang ke musola. Jadi kalau mau sholat jangan di belakang atau di tengah, maju ke depan. Ini ada sutroh namanya. Atau ke samping, ada tembok kanan kiri, atau ada tiang di belakang tiang. Bagusnya tiang tadi dijadikan arah kanan atau kiri kita. Jadi nggak pas tiang, tapi kita miring sedikit sehingga tiang tadi sutrohnya di arah kanan kita, sebelah kanan. Atau kiri juga boleh, abdulnya sebelah kanan. Sutroh. Kalau nggak ada yang tegak, baru ada barang-barang. Tas misalnya, yang tingginya sulusa dira'in, 2/3 dira'. 1 dira' itu 50 cm. 50 cm, 2/3-nya berapa? Sekitar 35-an ya, kurang lebih. Kurang lebih sekitar 35 cm itu minimal. Pokoknya 50 cm dibagi 3, 2/3-nya itulah. 50 bagi 3 berapa? 15, 45. 17-an lah, 17. Sekitar 36 cm. Jadi tingginya sutroh yang bisa dijadikan sutroh tingginya adalah 35 atau 36 cm. Kurang lebih segitu. Kalau nggak ada barang baru pakai sajadah, itu sutroh penghalang. Sajadah nggak ada baru garis. Digaris ditandain. Selagi masih ada tembok, selagi masih ada tiang, kok pakai sajadah, itu nggak dianggap. Tidak dianggap pakai sutroh. Tidak dianggap menggunakan sutroh. Makruh. Kalau nggak pakai sutroh, hukumnya makruh. Ini sunnah, tolong diperhatikan sutroh. Jangan di tengah sholatnya, di depan. Maju. Ada penghalang, ada sutroh. Ketika ada orang sholat kok pakai sutroh, maka kita haram sholat antara dia dan sutroh. Haram sholat. Lau ya'lamul marru baina yadil musalli ma da'ali minal ithmi la yaqifi arba'ina khairallahu min ayamurra baina yadil musalli. Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui akibatnya, mengetahui dosanya, maka dia lebih baik berhenti selama 40. Entah 40 jam, entah 40 hari, entah 40 tahun. Daripada dia melewati orang yang sholat. Haram lewat di depan orang sholat antara dia dan sutrohnya. Kalau di atas sutroh gak masalah. Yang haram antara orang tersebut dengan sutroh. Tapi kalau ada orang sholat tanpa sutroh, maka gak haram lewat di depan dia. Gak haram.
Kalau kita sholat pakai sutroh, orang haram lewat antara kita dan sutroh, haram lewat. Awas. Haram lewat kecuali darurat. Gak ada jalan lain dan ini sudah kebelet bahaya nih. Nah, itu lain cerita. Dan kalau ada orang lewat di depan kita, kita dianjurkan untuk mencegah, ditahan. Ditahan. Ini dianjurkan, sunnah ditahan. Itu kalau kita pakai sutroh. Kalau nggak pakai sutroh, orang lewat nggak boleh kita tahan. Nggak boleh. Kenapa? Kita nggak berhak. Kita yang salah. Kenapa nggak pakai sutroh? Kecuali kalau pakai sutroh tapi di pintu. Nah, ini ganggu orang. Memang salah dia sendiri. Kenapa di pintu? Ini masalah sutroh. Sama juga jarak antara kita dan sutroh tidak lebih dari 3 dirok. Tidak lebih dari 1,5 meter. Kalau lebih 1,5 meter, maka tidak dianggap pakai sutroh. Di sini sholatnya lebih. Nah, ini gak dianggap. Jadi ada pembatas. Sutroh itu pembatas. Itu sunnah, ada pembatas. Bukan wajib ya, sunnah. Wa ayyanwiyal qudwa ta'wil jama'ata, dan makmum harus berniat berjamaah, niat jadi makmum atau niat berjamaah harus ada. Kalau kok nggak ada niat jamaah, nggak ada niat bermakmum, itu nggak boleh. Tidak niat berjamaah, tidak niat bermakmum, kok kita mengikuti gerakan imam sampai kita menunggu lama, maka ini dapat membatalkan sholat. Kenapa? Karena dia bukan imam kita, maka harus niat makmum. Kalau imam tidak wajib niat imam, tapi sunnah. Sudah kita bahas. Meskipun imam gak niat jadi imam, tetap makmum sah berjamaah. Imam gak wajib niat jadi imam. Kecuali tertentu ada beberapa keadaan yang sudah kita bahas. Seperti sholat Jumat wajib niat jadi imam. Sholat jamaah karena motor, karena hujan dan sebagainya. Kemudian bahasa gampangnya kita pas sholat ya usolli fardhul maghribi makmuman, usolli fardhul isya'i makmuman. Itu paling minimal. Saya niat sholat fardhu isya makmum, sudah sah. Kapan niatnya? Pas takbir Allahu Akbar, di hati niat saya niat sholat fardhu maghrib makmum, usolli fardhul maghribi makmuman. Wa yatawafaqa nadmu sholatihima, dan hendaknya susunan sholat antara imam dan makmum sama susunannya. Kalau beda rakaat gak masalah, beda sholat gak masalah. Imamnya sholat sunnah ba'diyah duhur, makmumnya sholat fardu duhur, sah sholatnya. Beda rakaat gak masalah, beda sholat gak masalah. Yang penting sama susunannya. Imam sholat sunnah, makmum sholat fardu boleh. Imamnya qadha duhur, makmumnya adaan duhur boleh. Itu enggak masalah. Imamnya sholat maghrib misalnya, makmum qadha subuh boleh, sah. Duka qadha subuh ya, makmumnya sudah sholat duluan, maghrib di mana? Datang, loh kok masih ada, baru qomat di sini. Dia gabung misalnya, qadha subuh saya bermakmum, boleh, sah sholatnya. Cuma afdolnya yang sama, sah sama sholatnya itu afdolnya. Yang penting sama susunan. Yang beda susunan seperti apa? Sholat gerhana. Sholat gerhana kan 2 kali ruku, yang pakai 2 ruku setiap rakaat. Ini imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat apa? Bukan gerhana, nggak boleh. Kenapa? Karena beda susunannya, nggak boleh. Beda susunan. Atau imamnya sholat jenazah, makmum sholat duhur, ya nggak boleh. Kenapa? Beda susunan. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Dan hendaknya makmum tidak menselisihi imam di dalam sunnah yang menselisihinya dianggap berat, dianggap banget. Ini masalah sunnah ya. Ini penting masalah sunnah. Harusnya dihafal atau ditulis ini.
makmum di dalam mengikuti imam dalam masalah sunnah. Hukum makmum mengikuti imam di dalam masalah sunnah itu terbagi beberapa bagian, ada 4 bagian. Pertama, makmum wajib ikut imam. Di dalam masalah sunnah, makmum wajib ikut imam. Baik fi'lan maupun tarkan. Baik melakukan ataupun meninggalkan. Kalau imam melakukan, makmum wajib melakukan. Kalau imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan. Dalam masalah sunnah, apa ini? Sujud tilawah. Sujud tilawah hukumnya sunnah. Tapi kalau berjamaah, kalau imamnya sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud tilawah. Wajib ikut. Kalau enggak ikut, nungguin aja di atas, batal sholatnya makmum. Wajib ikut. Kalau imamnya meninggalkan, kalau imamnya tidak sujud tilawah, maka makmum pun tidak boleh sujud tilawah. Imam enggak sujud tilawah, makmum kok sujud tilawah sendiri, maka batal sholatnya makmum. Harus sama kalau masalah sujud tilawah. Ini yang pertama, fi'lan wa tarkan. Yang kedua, fi'lan la tarkan. Kalau imam melakukan, makmum wajib ikut melakukan. Kalau imam meninggalkan, makmum gak wajib ikut meninggalkan, boleh melakukan. Apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Sunnah. Oh tadi lupa rakaat misalnya. Oh tadi lupa gak kunut. Lupa gak tahiyat awal. Sunnah sujud sahwi. Ketika imam sujud sahwi, bagi imam sunnah, ketika imam sujud sahwi, maka makmum wajib ikut sujud sahwi. Wajib. Fi'lan. Latarkan. Tapi kalau imam tidak sujud sahwi, tetap bagi makmum disunahkan sujud sahwi sendiri. Kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Kalau enggak, batal. Tapi kalau imam enggak sujud sahwi, imamnya enggak sujud sahwi. Kita tahu loh tadi kan enggak kunut ini, enggak kunut subuh. Imam enggak sujud sahwi, maka bagi makmum disunahkan sujud sahwi sendiri setelah salamnya imam. Yang ketiga, tarkan la fi'lan. Kalau imam meninggalkan, makmum wajib ikut meninggalkan. Kalau imam melakukan, makmum enggak wajib ikut. Apa? Tasyahud awal. Tasyahud awal atau yang sering kita sebut tahiyat awal itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib adalah tasyahud akhir. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Ketika imam tasyahud awal, makmum boleh sengaja tidak tasyahud awal, boleh. Imam tasyahud awal, makmumnya udahlah langsung aja berdiri duluan, Allahu Akbar. Salatnya enggak batal, sah. Tapi makruh dia. Tapi enggak batal ini. Kita bicara batal atau enggak batal? Enggak batal. Tapi kalau imamnya tidak tasyahud awal, kalau imam tidak tasyahud awal, maka makmum wajib tidak tasyahud awal. Imamnya lupa, enggak tasyahud awal. Allahu Akbar. Sudah tegak berdiri, baru ingat kan enggak boleh turun. Kalau sudah tegak enggak boleh turun. Kalau sudah tegak kok malah turun kembali, ini lupa enggak tahiyat awal. Sudah tegak kok turun kembali, maka batal salatnya. Kapan batal? Amidan aliman. Kalau sengaja turun dan dia tahu hukumnya. Kalau enggak tahu hukumnya enggak batal. Imamnya sudah tegak, dia enggak turun. Gimana sikap makmum? Kalau masih pengen jamaah, maka makmum wajib langsung berdiri. Tidak boleh tahiyat awal sendiri. Tidak boleh tasyahud awal sendiri. Kalau makmum tasyahud awal sendiri, maka batal sholatnya makmum. Batal. Kecuali
Pertama, imamnya sebelum bangun dia sudah duduk istirahat. Sebelum bangun dia sudah duduk sebentar, lalu berdiri. Maka kita boleh tasyahud awal sendiri. Meskipun imam tidak melakukan. Tanpa mufarokoh. Yang kedua, kita niat mufarokoh. Makmum, ini imam sudah berdiri nggak tahiyat awal, maka makmum mufarokoh menyempurnakan tasyahud awal sendiri. Nanti sholatnya disempurnakan sendiri. Afdolnya bagaimana? Afdolnya mufarokoh, lepas dari jamaah, kerjakan tasyahud awal sendiri, kemudian sempurnakan sendiri. Saya pernah di Jakarta pas mampir di sebuah masjid sholat asar kalau nggak salah. Imamnya lupa ke tahiyat awal, sudah berdiri Allahu Akbar, makmum rame, subhanallah, subhanallah, sudah lewat. Imamnya bener nggak turun, sudah pernah ngaji, nggak turun, rame makmumnya, subhanallah, ada yang nyeletuk tahiyat awal. Ini nyata, dia batal itu sholatnya itu. Teriak. Saya bagaimana? Saya mufarokoh. Saya tahiyat awal sendiri, mufarokoh, lepas dari jamaah, menyempurnakan sendiri. Itu yang paling afdol. Yang keempat, la fi'lan wala tarkan. Ketika imam melakukan, makmum gak wajib ikut. Ketika imam meninggalkan, makmum pun gak wajib ikut. Apa? Kunut. Kunut, imam melakukan kunut, kita gak kunut, tetap sah sholat kita. Tapi rugi nggak dapat sunnah. Imam nggak kunut, tetap bagi kita boleh kunut sendiri, bahkan sunnah. Gak usah bingung. Imamnya nggak kunut, pas kita mampir ke sebuah masjid, kok nggak kunut imamnya, tetap kita sunnah kunut sendiri, nggak batal, malah sunnah kunut sendiri. Ini kalau kunut, keburu saya bisa cepat ini, sudah sempurnakan kunut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait sampai akhir. Saya ini lambat ini, nggak keburu khawatir, nggak keburu nanti khawatir sudah bangun dari sujud ini imamnya. Bagaimana? Maka kalau khawatir nggak terkejar, maka kunut yang terpendek saja. Kunut itu sah dianggap kunut kalau di dalamnya ada pujian kepada Allah, ada doa dan sholawat. Cukup ada pujian, doa dan sholawat kepada kanjeng Nabi dan keluarga. Sah dianggap kunut. Allahumma gfirli ya ghafur. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Doa. Ya ghafur, pujian, wahidat yang maha pengampun. Allahumma rahamni ya rahman. Allahumma rahamni, ya Allah rahmati aku. Doa. Ya rahman, pujian, wahidat yang maha pengasih. Tinggal tambah sholawat. Allahumma gfirli ya ghafur. Atau Allahumma rahamni ya rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sudah selesai langsung. Sujud itu sudah sah dianggap kunut, mudah. Yang penting ada pujian kepada Allah, doa dan sholawat. Kemudian wa yutabi'ahu, dan makmum harus mengikuti makmum harus mengikuti imam, harus ikut gerakannya. Jangan sendirian. Makmum gak boleh tertinggal 2 rukun fi'li, dan gak boleh mendahului 2 rukun fi'li, 2 rukun gerakan. Nanti ada masalah, termasuk dulu ya sudah kita bahas perkara yang membatalkan sholat. Itu makmum tidak boleh mendahului ataupun tertinggal 2 rukun fi'li, 2 rukun perbuatan tanpa udzur. Insyaallah cukup. Lebih jelas nanti akan kita bahas insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa barik alaihi. Di luar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
makmumnya di luar masjid misalnya atau di jalan, imamnya di dalam masjid. Kalau imamnya di dalam masjid, makmum di luar itu boleh, gak masalah. Selama nyambung. Jadi kita bisa melihat imam atau melihat makmum. Nyambung. Contoh di sini masjid berjamaah. Sampai ke belakang gak apa-apa. Yang penting nanti ada nyambung, ada pintu, ada makmum di situ, nanti di sana nyambung, boleh. Nah, kalau di sini sholatnya nggak boleh, nggak nyambung. Atau di sini sholatnya, kalau nggak dibuka ininya nggak nyambung, nggak boleh. Contoh masjid kita, Mekar Mulia Syauqi, sholatnya penuh sampai luar. Maka nanti di pintu tengah, itu ada pintu tengah ya. Pintu tengah ada soft, nanti bikin soft di samping pintu. Nanti jemaah yang di luar itu dia mundur sedikit. Mundur dari soft yang di depan itu. Di teras masjid, mundur. Dari situ, baru bikin ke timur boleh nyambung. Tapi kalau ke makmumnya di depan pintu, itu enggak sah. Kenapa? Enggak nyambung, enggak ada robit. Tidak nyambung dengan imam. Kenapa? Pintunya di tengah itu kan? Pintu di tengah. Ah, sopnya sampai ini aja sampai ke arah barat, ke barat pintu. Itu enggak sah. Kenapa? Karena enggak nyambung dengan imam. Enggak ada robit, enggak ada penyambung. Enggak sah. Dari pintu tengah ke timur boleh. Dan makmum yang ada di pintu itu jadi robit, jadi penghubung antara makmum di luar dan imam. Wallahu alam. Ada lagi? Cukup? Ada? Satu lagi? Ya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah ada kirim doa dari jemaah kita. Almarhum Bapak Kelon bin Pulen, Desa Manggari, meninggal dunia. Kita doakan semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya sebagai teman-teman surga. Dan juga untuk seluruh umat Islam yang telah meninggal dunia, Allah ampuni semua dosa-dosa, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya teman-teman surga. Syaulilailahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kami ingatkan kembali
tidak sampai 3 pekan lagi kita akan sampai hari raya kurban. Maka amal yang paling utama pada hari raya kurban adalah berkurban. Kita niatkan azam dari sekarang untuk berkurban. Apa pahalanya? Sangat banyak sekali. Nah, di antara pahalanya apa? Jadi kendaraan nanti di jembatan Sirat. Azimu duhayakum fa inna ala surati matoyakum. Perbesar hewan-hewan kurban kalian karena sesungguhnya hewan kurban kalian akan menjadi kendaraan kalian di atas jembatan Sirat. Yang gede kalau ada mah. Kemudian bikulli sya'ratin hasanah. Setiap satu bulu Allah berikan satu hasanah. Satu kebaikan. Berapa jumlah bulu kambing? Berapa jumlah bulu sapi? Luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, "Qumi fashhadi udhiyataki." Wahai Fatimah, bangun kamu saksikan proses penyembelihan hewan kurbanmu. Fa inna laki bi awwali qatratin min damiha maghfiratan likulli dhanbin. Bagi kamu, sesungguhnya bagimu dengan tetesan darah pertama kali terdapat ampunan bagi setiap dosa. Luar biasa. Kita niat, kita azam kurban. Azam. Hari ini kita azam. Sekarang azam, ya Allah saya azam kurban nanti. Dan kita suarakan. Kita ajak yang lain, keluarga, teman-teman kita suarakan di media sosial, di dunia nyata kita suarakan. Sehingga nanti pas hari seandainya kita kok gak mampu kurban, tetap Allah berikan pahala kurban karena niat kita. Dapat pahala niat kurban. Kemudian kalau ada orang berkurban dengan sebab seruan kita, maka pahala mereka pun mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Siapakah yang dianjurkan berkurban? Kurban bukan seumur hidup sekali, bukan yang penting pernah, tapi setahun sekali kurban. Bagi siapa yang mampu? Siapa yang mampu itu? Kalau kita punya kecukupan buat nafkah keluarga, buat kita dan nafkah keluarga yang wajib kita nafkahi untuk 4 hari 4 malam. Tanggal 10 Dzulhijjah. 10, 11, 12, 13. Berapa kira-kira? Kalau ada sisanya cukup buat beli hewan kurban, maka kita dikategorikan mampu berkurban. Duit enggak ada. Motor gede, dibagi 2 motornya. Mobil ada, mobil bagi 2. Potong, dijual. Beliin kambing paling berapa harganya, sisanya beli motor lagi, beli mobil lagi. Sehingga kita punya kendaraan di dunia dan juga di akhirat. Jangan sampai kendaraan di dunia kita maksakan, untuk akhirat kita malas-malasan. Harga kambing murah, 2,5 juta ada, 2 juta juga ada. 1,5 juga ada, yang betina tapi murah betina. Enggak masalah, sah saja. Afdalnya jantan, betina boleh. Lebih murah betina. Yang penting usianya sudah mencukupi. Insyaallah cukup. Pada Isya kita kajian Al-Bajah Kuningan di studio radioku, belum di tempat. Kita simak 104,8 FM. Semoga Allah Ta'ala kabulkan semua hajat kita. Allah kabul semua doa-doa kita. Allah jaga dari segala penyakit dan bala bencana. Allah Ta'ala angkat pandemi ini secepatnya. Allah angkat musibah penyakit di mana-mana secepatnya. Dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga siapapun yang hadir, Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah ampuni dosa kita semuanya yang hadir, yang menyimak. Allah Ta'ala selesaikan masalah kita. Allah berikan keberkahan dalam segala hal. Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahan. Dan apapun yang Allah Ta'ala perintahkan, Allah mudahkan kita untuk melaksanakannya. Dan semoga semuanya Allah berikan taufik untuk berkurban. Allah istiqomahkan dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam majlis ta'lim, dan semoga husnul khatimah dapat ridhonya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Demikian. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.